Satu pahlawan yang berperan penting dalam sejarah Indonesia adalah Muhammad Hatta. Beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi dan menjadi Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain itu, Hatta juga aktif dalam berbagai pergerakan nasional yang bertujuan untuk memerdekakan Indonesia. Integritas Hatta terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam keahliannya dalam bidang ekonomi yang diakui oleh banyak tokoh internasional, B sebagai penulis dan pemikir yang melahirkan karya-karya tentang ekonomi kerakyatan, C perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, D kepemimpinannya dalam menyusun strategi diplomasi yang berperan besar bagi kemerdekaan, E diakuinya Muhammad Hatta sebagai tokoh yang berpengaruh dalam dunia pergerakan nasional. Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah C. Perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Integritas Muhammad Hatta terhadap bangsa Indonesia sangat tercermin dalam perannya sebagai salah satu tokoh utama dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana beliau bersama dengan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Hatta terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. 2. Banyak iklan yang beredar di media sosial menawarkan berbagai jenis produk asuransi. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, hingga asuransi kendaraan. Secara umum, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin terjadi. Menggunakan asuransi sebagai bentuk perlindungan, termasuk dalam pengamalan sila, A-sila padi kapas, karena dengan asuransi kita mengatur keuangan dengan bijak dan tidak boros, B-sila rantai emas, karena asuransi menunjukkan adanya sikap kemanusiaan yang perlu dijaga, C-sila padi kapas, sebab asuransi membantu kita hidup lebih terencana dan hemat. D-sila pohon beringin, sebab asuransi menciptakan solidaritas sosial dalam masyarakat, E-sila bintang emas, karena perlindungan hidup adalah bagian dari keimanan kepada Tuhan. Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah D. Sila pohon beringin, sebab asuransi menciptakan solidaritas sosial dalam masyarakat. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin, menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas sosial. Menggunakan asuransi sebagai bentuk perlindungan, tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga menunjukkan rasa tanggung jawab sosial, di mana premi yang dibayarkan oleh semua peserta asuransi digunakan untuk membantu mereka yang mengalami musibah atau risiko. Ini menciptakan solidaritas di antara anggota masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini. 3. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah momen bersejarah yang menandai berakhirnya penjajahan dan awal mula kedaulatan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam proklamasi ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Berikut merupakan penerapan nilai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain, A. Menjaga hubungan baik antar anggota keluarga, termasuk saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama, B. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. C. Mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah dengan sikap yang penuh hormat dan disiplin, D. Melibatkan diri dalam pembangunan lingkungan dengan turut serta dalam program-program pemerintah setempat, E. Mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya sebagai bentuk penghargaan terhadap keselamatan bersama. Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah B. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan mencakup semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal,
adalah salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kebersihan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sebagai wujud nyata dari persatuan dan kerjasama. 4. Pada tanggal 20 Mei 2024, ribuan warga di berbagai kota di Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan impor beras yang dinilai merugikan petani lokal. Para demonstran menilai bahwa kebijakan tersebut hanya akan menambah beban para petani yang sudah kesulitan akibat harga jual yang rendah. Demonstrasi ini juga merupakan bentuk protes terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Aksi yang dilakukan oleh warga Indonesia ini menunjukkan sikap integritas, yaitu keberanian warga menuntut kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada petani lokal, wujud keadilan dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bentuk kemandirian warga dalam mengorganisir gerakan sosial tanpa intervensi pihak luar. Wujud kerja keras warga dalam mempertahankan hak-hak ekonomi mereka di tengah ketidakadilan, sebagai bentuk kejujuran dalam menyuarakan keluh kesah petani kepada pemerintah. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah A. Keberanian warga menuntut kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada petani lokal. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga untuk menolak kebijakan impor beras menunjukkan sikap integritas dalam bentuk keberanian. Warga berani menyuarakan pendapat dan menuntut kebijakan yang adil dan berpihak kepada petani lokal. Ini adalah contoh dari keberanian dalam membela hak-hak yang dianggap benar dan adil. 5. Di era globalisasi, tantangan terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara semakin kompleks. Salah satu ancaman yang sering dihadapi adalah perang siber, yang merupakan serangan terhadap sistem informasi dan infrastruktur digital suatu negara. Ancaman semacam ini dapat melemahkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya terbatas pada perang siber. Berikut ini yang bukan termasuk ancaman terhadap keamanan siber adalah peretasan data pribadi warga negara oleh pihak asing dengan tujuan memata-matai, B. Penyebaran virus komputer yang merusak jaringan komunikasi militer, C. Pembobolan sistem perbankan nasional oleh kelompok kriminal siber internasional, D. Pelatihan bela diri oleh warga negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pribadi, E. Serangan siber terhadap infrastruktur energi yang mengakibatkan gangguan pasokan listrik. Jawaban yang benar untuk soal di atas adalah D. Pelatihan bela diri oleh warga negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pribadi. Pilihan A, B, C, dan E adalah contoh ancaman terhadap keamanan siber yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pelatihan bela diri, opsi D, adalah kegiatan fisik yang tidak berhubungan dengan ancaman siber atau serangan terhadap sistem informasi digital. Oleh karena itu, opsi D bukan termasuk ancaman terhadap keamanan siber.